Mas Bram tidak merubah anggaran tidak merubah kebijakan, tidak menaikkan kebijakan sebelumnya. Beliau malah membantu menaikkan dan di akhir Darwis, RTRW dan dinaikkan kan? Dinaikkan. Dia banyak sekali memperbaiki yang kurang-kurang sebenarnya ya. Mana yang bisa kenapa? Kalau itu PBB ya, ini karena sudah diparipurnakan, itu tidak gampang kita merubah itu. Kenapa? Begitu kita rubah, maka dia punya anggaran, dia punya PAD-nya itu akan langsung turun. Begitu turun, maka belanja juga akan turun. Ini masalahnya gitu. Jadi gini, pembangunan, belanja pegawai segala macam, anggarannya disesuaikan perhitungan pendapatan, ya, baik dari daerah maupun dari pusat. Itu sudah menyesuaikan. Begitu gubernur merubah, misalnya langsung bikin ini dikurangi, otomatis ada korban yang sudah kita sepakati. Misalnya tadi beliau bilang, wah saya udah anggarkan mau beli alat buat supaya memperlancar gali blok, supaya menjebol beton. Tapi karena ini pajak diturunkan, maka batal pembelanjanya SDA, gitu loh. Saya tahu gambarnya dulu. Kedua gini, kenapa Jokowi kemarin tuh waktu jadi gubernur berani melakukan itu? Ya, ini tahu saya, dia pencitraan buat calonkan presiden supaya nantinya naik. Saya kayak tahu aja. Karena begitu udah lama dia cadangan itu kan langsung dicalonkan, menang. Dia butuh suara, itu pencitraan menurut saya nih ya, bukan saya jelekin. Ini masuk akal tidak, coba dipikirkan. Ya, dia berani gitu. Kedua, kalau waktu itu misalnya sekarang Mas Pram membahas itu 2026 bisa dia berubah. Gitu. Seperti kemarin, masalahnya kita kemarin ada efisiensi 15 triliun, 14,9 sekian triliun. Maka semua diefisiensikan kembali. Bahkan belanja misalnya mau rapat aturan ini ada 6 piring, jadi tinggal 3 piring. Ini terus terang aja. Ya, belanja semua banyak, semua dikecilin. Ada rapat, misalnya ada nasi, misalnya contohnya nih, ada kotak, nasi kotak, ada senet. Tapi nanti di acaranya kita mau kurangi mana, senet atau nasi kotak? Kalau kita pertahankan pilihan ini senet, berarti waktu rapat harus kita atur, jangan sampai memakai waktu makan, kan gitu. Ini contohnya. Atau senin dihilangin, kasih itu. Jadi pas mau rapat waktu makan dulu, udah kenyang nggak minta lagi. Jadi gitu Pak Freddy. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini diturunkan itu bagus, belum tentu. Begitu diturunkan, PAD turun, belanja gagal, gitu. Ini naiknya juga masih bagus, enggak juga. Saya setuju. Ini misalnya kalau ekonomi likuidasi perputaran atau daya beli menurun, tentu akan berat, kan begitu. Apalagi ada barang yang harganya naik, ya. Disitulah seorang pemimpin harus punya kecerdasan yang lebih untuk mengatur supaya perekonomian itu bisa lancar. Makanya sering ada namanya cek pasar. Ini harganya
dinaik-naikin nggak itu di pasar. Aturan sekian ternyata sekian. Makanya di DKI kan ada namanya belanja di Pasar Jaya itu dari KCP ya. Itu namanya pasar murah ya. Harga daging misalnya 150.000 dijual tahu nggak berapa? Saya pernah dengar cuma 30.000 daging 150 jadi 30.000. Itu namanya kebijakan supaya orang kecil nggak bisa beli ayam, bisa beli daging. Itu sering terjadi. Tapi karena bapak kan di layar begini tidak tahu. Tapi di bawah itu sangat menikmati. Jadi ada subsidi silang. Gitu. Banyak sekali Pak. Saya setuju apa yang panah bapak, saya setuju. Tapi pelaksanaan tidak segampang itu. Gitu Pak ya. Nah, terus tadi apa?